Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tazakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Baitur Ridwan. Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan berbahagia. Kita bisa senyum dari tadi, bisa ketawa dari tadi. Karena tujuan agama ini diturunkan adalah agar manusia tidak sengsara, Pak. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku menurunkan Al-Quran agar hidup kalian tidak susah, tidak menderita. Maka kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa tersenyum, tertawa, cekikikan, maka salah satu tujuan dari syariat Islam sudah diamalkan, yaitu berbahagia. Alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu, ini bahagianya karena deket gitu ya Bu ya. Posisinya agak beda. Tapi Pak Cecep kok mau jawab sekarang? Ada tujuan tertentu atau gimana? Lagi mengamati. Bersyukur kepada Allah karena kita hari ini diberi kesehatan, sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Dan kita diberi kesempatan untuk menjaga, untuk merawat salah satu warisan dari para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Innal anbiya'a la yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi-nabi Allah tidaklah mewariskan dinar, dirham. Para nabi tidak mewariskan logam mulia, tetapi innama yuwarrisul ilma. Para nabi-nabi Allah mewariskan ilmu kepada umatnya. Maka alhamdulillah kita berkumpul di sini di dalam rangka menjaga warisan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah dan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil dimakan cemilannya, sambil diminum air mineralnya. Kok lebih sedikit sekarang cemilannya makin lama ini Ustaz Wawan? Anggarannya dipakai untuk kamera. Seperti biasa di hari Kamis minggu ketiga kita akan melanjutkan kajian kita hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah kita sudah memasuki Al-Hadisut Tasi', yaitu hadis ke-9 dari 40 hadis yang akan kita kaji insyaallah. Akan saya bacakan hadisnya, lalu saya akan terjemah secara singkat, baru kemudian kita mengkaji bagaimana syarah atau penjelasan para ulama terkait hadis yang akan kita baca dan kita simak bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Mari kita baca
lafadz demi lafadz kemudian kita fahami terjemahnya. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa segala sesuatu yang aku larang, maka kata Nabi, fajtanibuh, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan segala sesuatu yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah, maka kerjakanlah, mastata'tum, semampu kalian. Lalu Nabi mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya umat-umat terdahulu sebelum kalian, mereka celaka, mereka binasa, disebabkan karena kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, disebabkan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan penentangan-penentangan mereka terhadap para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Jadi hadis ini singkat, Pak, makanya saya ulang supaya di awal-awal ada yang lengket di otak kita. Manahaitukum anhu fajtanibuh, segala sesuatu yang aku larang, fajtanibuh, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang aku perintah maka lakukan semampu kalian. Kemudian Nabi mengatakan umat-umat terdahulu celaka karena terlalu banyak menentang dan terlalu banyak pertanyaan yang diajukan kepada para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu terjemah singkat dan matan redaksi hadis barusan kita sudah simak. Sekarang mari kita kaji isi kandungan hadis ini satu persatu, karena hadis ini sangat luas sekali penjelasannya. Di sini di kitab yang saya bawa, ulama mensyarah hadis ini sampai 54 halaman. Jadi redaksinya singkat, tetapi keterangannya panjang. Karena itu saya ambil intisari yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, mari kita bahas tentang sababul wurud. Di dulu saya pernah menerangkan bahwa kalau di dalam Al-Quran itu ada istilah sababun nuzul. Sababun nuzul itu peristiwa yang menjadi latar belakang mengapa ayat Al-Quran itu turun. Jadi ada peristiwa, lalu karena peristiwa itu ayat Al-Quran turun merespon. Maka peristiwa itu disebut dengan sababun nuzul. Nah, tetapi di dalam ilmu hadis, kalau ada sebuah peristiwa, lalu karena peristiwa itu Nabi merespon dengan sebuah sabda, maka peristiwa itu disebut dengan sababul wurud. Jadi ada sababun nuzul, ada sababul wurud. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Kalau di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan sababun nuzul, penyebab turunnya ayat. Kalau penyebab Nabi mengucapkan sesuatu, maka disebut dengan sababul wurud. Nah, apa peristiwa yang melatar belakangi Nabi sampai bersabda seperti itu tadi? Mari kita kaji bersama-sama. Sababul wurud hadis ini, kata para ulama, adalah bahwa suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat, tepatnya di dalam peristiwa Haji Wada. Jadi ketika wukuf di Arafah, biasanya di situ Nabi berkhutbah. Nah, khutbah kemudian disimak oleh ribuan oleh sahabatnya. Apa isi khutbah Nabi? Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai umat manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan ibadah haji bagi kalian, fahujju, maka tunaikanlah ibadah haji. Nabi khutbah isinya itu. Kemudian di tengah-tengah khutbah ada seorang sahabat yang melakukan interupsi. Nah, jadi dulu orang-orang Arab Badui itu biasa, Pak, ketika Nabi melakukan khutbah atau memberi mauidhah, mereka langsung interupsi di tengah-tengah. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah. Ada seorang lelaki angkat tangan, wahai Rasulullah,
apakah kita diperintah untuk haji setiap tahun? Mendengar pertanyaan itu Nabi diam, fasakat, Nabi diam. Kemudian sahabat ini nanya lagi, "Akullu amin ya Rasulullah, apakah kita diperintah haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi diam, nggak menjawab. Sengaja memang Nabi diamkan agar sahabat ini berhenti untuk tidak menanyakan itu lagi. Tapi oleh sahabat tadi diulang sampai 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah. Apakah kita harus haji setiap tahun wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi merespon ini, kok orang nggak berhenti-berhenti? Maka harus saya jawab. Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Aku sengaja diam, kata Nabi. Sebab seandainya aku mengatakan ya, ketika kamu nanya apakah haji itu wajib setiap tahun Rasulullah, lau qultu na'am, seandainya aku mengatakan ya, la wajabat, maka oleh Allah pasti akan diwajibkan setiap tahun. Wala mastata'tum, dan aku tahu kalian pasti tidak akan mampu. Maka lalu Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim ala anbiya'ihim. Umat-umat terdahulu itu dipersulit karena setiap turun perintah kepada mereka melalui para nabinya, maka mereka bertanya kepada nabinya, sehingga datanglah syariat yang justru mempersulit. Nah, itu jadi sababul wurud, peristiwa yang melatar belakangi hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ada seorang sahabat yang ngeyel, datang perintah untuk berhaji, malah ditanya tiap tahun enggak. Seandainya Nabi bilang iya, wah bahaya. Ucapan iyanya Nabi itu wahyu, dan kalau wahyu maka wajib bagi kita. Betapa sulit, Pak. Seumur hidup sekali aja susah. Oke, biaya ada, antriannya yang lama. Sekarang berapa tahun di Jakarta? 20 tahun. Di daerah saya di Bali antrinya 17 tahun di Denpasar. Sulit, Pak, sulit. Maka Nabi menegur sahabat itu, yang nggak aneh terangin, udah ente nggak usah banyak tanya, malah nanti takut dipersulit. Mengapa Nabi mengatakan itu? Nabi menyindir umat terdahulu. Kita tahu, Pak, umat terdahulu yang direkam di dalam Al-Quran, sampai muncul surat khusus di dalam Al-Quran untuk mengabadikan kisahnya. Jadi surat yang paling panjang di Al-Quran ini surat apa, Pak? Al-Baqarah, sampai 2,5 juz. Mengapa disebut surat Al-Baqarah? Itu sebenarnya kan merekam kisah dari umat Bani Israel yang ketika turun perintah kepada mereka melalui Nabi Musa, mereka banyak tanya. Ketika Nabi Musa mengatakan, wa idz qala liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Nabi Musa mengatakan, wahai umatku, Allah memerintah kepada kalian untuk menyembelih sapi. Wah, mereka banyak tanya. Seandainya ketika perintah itu turun langsung nyembelih sapi, maka sebenarnya simpel. Tapi mereka nanya, usianya yang berapa? Maka Nabi Musa menerangkan, la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Kata Nabi Musa alaihissalam, cari sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Cari yang awanun baina zalik, yang tengah-tengah. Dijawab seperti itu, masih nanya lagi, Pak. Qala ma launuha, wahai Musa, warna sapinya seperti apa? Maka turun lagi perintah dari Allah melalui lisan Nabi Musa, innaha baqaratun safraun faqiun launuha tasurrun nazirin. Cari sapi yang berwarna kuning, tetapi kuningnya bukan kuning biasa, yang sekiranya membuat orang itu terkesima ketika melihat. Dicari lagi, susah lagi menjalankan perintahnya. Kemudian yang badannya bagaimana? Al-Quran lagi menurunkan ayat yang badannya sehat dan belum pernah digunakan untuk bercocok tanam oleh tuannya. Seandainya ketika awal perintah turun, maka menyembelih sapi yang besar, kecil, perempuan, warna apapun, maka itu sudah cukup. Tapi Bani Israel bertanya. Dan karena pertanyaan itulah, Bapak Ibu, maka syariat yang turun kepada mereka dipersulit. Nah, ini jadi sababul wurud dari hadis ini adalah Nabi ingin mengingatkan bahwa jangan meniru kebiasaan umat-umat terdahulu yang melempar pertanyaan untuk berkelit agar lari dari perintah. Yang ada justru akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kaji redaksi hadis ini.
Inti hadis ini sebenarnya menerangkan prinsip dua di dalam syariat. Yang pertama, manahaitukum, apa yang aku larang maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang aku perintah maka kerjakan semampunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syariat kita ini Pak, sumbernya cuma dua. Kalau enggak perintah, berarti larangan. Kalau enggak larangan, berarti perintah. Sholat, kita wajib sholat, karena memang ada perintah untuk sholat. Bersilaturahim, berarti perintah melakukan silaturahim. Zina, larangan melakukan zina. Judi, larangan melakukan judi. Maka dari perintah dan larangan ini, para ulama membagi hukum syariat minimal menjadi 4. Kalau dari perintah, maka nanti akan muncul hukum wajib dan hukum sunnah, mustahab, anjuran. Apa itu hukum wajib? Perintah yang kalau dikerjakan mendapat pahala, sedangkan kalau ditinggalkan maka Allah mengancamnya dengan siksa. Ini disebut dengan hukum wajib. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, silaturahim, dan lain sebagainya. Itu wajib. Tetapi juga ada perintah yang oleh syariat diperintahkan kalau kita mengerjakan mendapat pahala. Tetapi kalau kita nggak melakukan, tidak diancam dengan dosa. Cuman kasihan, rugi, kurang afdol. Contohnya apa? Contohnya banyak. Apa misalnya? Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan, ora popo, Pak. Itu namanya hukum apa? Sunnah. Ini dari perintah. Sekarang dari nahyu. Nahyu itu larangan. Ada larangan yang sifatnya tegas. Ketika ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan diancam dengan dosa. Maka ini yang disebut dengan hukum haram. Jadi dari larangan ini kalau dia tegas, maka muncul hukum haram. Contohnya banyak, berzina, mencuri, riba, dan lain sebagainya, menzolimi, mengambil hak orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Itu masuk hukum haram. Ada lagi jenis larangan yang syariat melarang, tetapi sifatnya anjuran. Kalau dikerjakan, nggak apa-apa, nggak sampai dosa. Tetapi kalau ditinggalkan, bagus. Ini disebut dengan hukum makruh. Contohnya apa? Contohnya banyak. Makan bawang merah dan bawang putih sebelum sholat berjamaah. Nah, ini Nabi melarang. Kenapa? Karena akan menyebarkan aroma-aroma yang tidak sedap kepada jamaah di sebelah kanan kirinya. Kalau sekarang makan jengkol. Kalau sekarang makan apa? Kalau di Indonesia? Pete. Atau berangkat ke masjid, hadir majelis taklim, keteknya nggak dikasih Rexona misalnya. Itu kan makruh, Pak. Karena aromanya membuat orang lain jadi ilfil. Jadi ilfil dia. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi dari larangan muncul dua hukum, haram dan makruh. Ada lagi satu jenis hukum, tidak dilarang oleh syariat, juga tidak diperintah. Artinya kita mengerjakan boleh, nggak mengerjakan boleh. Ini disebut dengan hukum apa? Hukum mubah. Hukum yang sifatnya boleh. Nah, berarti di dalam syariat kita mengenal 5 hukum, Pak. Inilah yang oleh ulama disebut ahkam taklifiyah. Hukum taklifi. Wajib, sunnah, haram, makruh, satu lagi mubah. Contoh mubah apa? Ya banyak. Makan, minum, duduk, ngobrol-ngobrol, cangkruan, ngopi-ngopi, ya kan? Itu semua mubah. Nah, sesuatu yang mubah ini biasanya bisa berubah. Terkadang sesuatu yang mubah bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, tergantung kondisi. Kita makan, Pak, makan aslinya mubah. Tapi kalau kita sudah kelaparan, kemudian dokter bilang, ini kalau nggak makan, ibu akan mati. Maka makan menjadi wajib, yang aslinya mubah. Atau kasusnya beda lagi. Makan di restoran yang bebas ngambil, apa? You can all eat itu. Waduh, sudah 2 piring, sudah tambah lagi. Eman-eman bayar 200.000 sayang Pak Ustadz, 200.000, tambah lagi. Mohon maaf, sampai muntah. Maka makan yang piring ketiga itu hukumnya sudah bukan sunnah lagi, tapi berubah menjadi haram. Jadi perkara yang mubah bisa berubah hukumnya tergantung kondisi. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi poin yang kedua kita sudah mendapatkan hukum di dalam syariat ada 5. Nah cuman ada yang menarik di dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini serius dari tadi belum ada cemilannya Pak, baris depan. Oh belum ada, ya enggak apa-apa. Saya kira sudah.
Dari tadi kosongan. Nah, mari kita teliti redaksi hadisnya, Pak. Ini menarik. Redaksi hadisnya menarik. Ketika Nabi menerangkan tentang larangan, kata Nabi, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." Yang aku larang maka jauhi. Tetapi ketika menerangkan perintah, Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Ada kata-kata mastata'tum. Kerjakan semampunya. Ketika menerangkan larangan, Nabi tidak ada mengatakan fajtanibuh mastata'tum. Jauhi semampunya, enggak. Ketika dalam menerangkan konsep larangan, Nabi mengatakan fajtanibuh, jauhi secara total, enggak ada kompromi. Tetapi kalau urusan perintah di dalam syariat, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampunya. Itu artinya apa, Pak? Untuk urusan sesuatu yang haram, maka tidak ada istilahnya, Pak Ustadz, zina haram ya Pak Ustadz? Iya benar. Nggak ada dispensasi seminggu sekali misalnya. Nggak bisa, yang haram ya tetap haram. Nggak bisa. Homer haram Pak Ustadz? Haram. Kenapa? Memabukkan itu haram. Ya udah Pak Ustadz, seteguk aja Pak Ustadz. Saya tidak bisa melupakan masa lalu saya. Seteguk tetap haram. Meskipun sedikit. Yang dilarang kata Nabi, fajtanibuh, jauhi. Tidak ada kompromi. Tetapi kalau konsepnya perintah, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sesuatu yang aku perintah, maka kerjakan semampu kalian. Pak Ustadz, umur saya sudah 50 ke atas, asam urat, macam-macam penyakit. Kalau sudah sholat, Allahu Akbar, imamnya kelamaan, kaki geringgingan. Kesemutan, Pak. Udah tidak bisa. Lama-lama nih kalau geringgingan, imamnya baca surat Al-Baqarah, bisa rebah pingsan saya, Pak Ustadz. Nggak bisa saya sholat berdiri. Kata Nabi, kalau ente tidak bisa sholat berdiri, mastata'tum, maka duduk. Pak Ustadz, penyakitan Pak Ustadz, obesitas, lemak banyak di pantat. Udah lemak, ada bisul-bisulnya lagi. Kalau duduk sakitnya, na'udzubillah Pak Ustadz. Ada enggak solusi? Apa saya meninggalkan sholat? Jangan ditinggalkan. Fa'tu minhum mastata'tum. Kerjakan semampunya. Gimana kalau nggak bisa duduk? Tidur. Ya. Kata ulama, posisinya adalah seperti mayit yang dikuburkan. Jadi kepala kita ada di sana, tetapi menghadap kiblat. Kalau tetap nggak bisa Pak Ustadz, mustalki, duduknya rebahan. Nggak bisa Pak Ustadz, maka auma'a, sholat dengan isyarat. Sholat dengan isyarat itu bagaimana? Kita kesadarannya udah setengah-setengah. Maka kita membayangkan seakan-akan raga kita itu sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isyarat nggak bisa Pak Ustadz. Ya berarti disolati. Nah gitu aja. Berarti disolati. Dengan isyarat sudah nggak bisa berarti disolati. Nah sehingga kesimpulannya apa? Untuk urusan larangan Bapak Ibu, maka prinsipnya totalitas. Nggak ada kompromi, nggak ada tawar-menawar. Zina haram ya haram. Khomer haram ya haram. Judi haram ya haram. Tapi kalau masalah perintah, maka di situ ada rukhsah dari syariat. Karena prinsipnya adalah fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan yang kalian mampu. Kalau nggak bisa semua, kerjakan sebagian yang kalian mampu. Nah itu prinsipnya di dalam syariat. Dan itu poin yang kedua. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis yang singkat ini, inilah salah satu keistimewaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu diberi mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kemampuan mengucapkan kalimat singkat tetapi maknanya padat. Itu namanya jawami'ul kalim. Aku diberi keistimewaan oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Mengucapkan kalimat singkat tapi maknanya luas. Ini beda dengan orang seperti kita, Pak. Kita kadang ngomong ngedabrus ke sana kemari, intinya opo, orang paham. Orang mudeng. Ini orang seperti kita, ngomong panjang lebar kadang susah dipahami. Tapi kalau Nabi sebaliknya, kalimatnya singkat tapi dari kalimat yang singkat itu ada ilmu yang begitu banyak. Nah, mari kita kaji. Ulama mencetuskan beberapa kaedah terkait konsep larangan dan perintah di dalam syariat Islam ini. Kaedah ini penting sekali. Karena dengan kaedah-kaedah fikih ini banyak permasalahan fikih yang bisa kita selesaikan, Pak. Yang pertama, kita awali dari kaedah yang berkaitan dengan larangan dulu. Kita tahu tadi di dalam hadis bahwa kalau yang namanya larangan, maka Nabi memerintahnya mutlak, fajtanibu, jauhilah.
Tetapi kata ulama, ada satu kondisi di mana perkara yang haram itu bisa berubah menjadi halal ketika kondisi itu disebut dengan kondisi darurat. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran. Faman iturra ghayra bagin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terdesak melakukan keharaman tanpa niat untuk maksiat kepada Allah dan tidak berlebih-lebihan, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Maka ulama mencetuskan kaidah yang pertama, bunyinya begini, Pak. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi terdesak, kondisi darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh. Jadi bunyinya gimana? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Singkat aja kaidahnya. Kondisi terdesak, kondisi darurat bisa merubah keharaman sesuatu sehingga status hukumnya berubah menjadi halal. Kalau analogi sehari-hari bisa kita pahami, misalnya pemerintah membuat larangan kalau lampu merah berarti kita nggak boleh nerobos. Lampu merah ya kendaraan berhenti. Tetapi bagaimana kalau ada ambulan, di dalam ambulan itu ada seseorang yang nyawanya sudah terancam. Mau nggak mau harus segera dibawa ke rumah sakit, harus mendapatkan infus. Dalam kondisi ini kira-kira boleh nggak Pak ambulan didahulukan? Boleh. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena situasi darurat, situasi terdesak dapat merubah sesuatu yang aslinya nggak boleh menjadi boleh. Contohnya apa di dalam syariat? Contohnya banyak. Apa misalnya ulama mencontohkan? Ada orang melakukan perjalanan ke tengah hutan, sudah nggak ada makanan lagi, udah nggak ada bekal. Akhirnya yang ada cuma apa Pak? Di hutan yang lewat nunggu kambing kijang nggak ada Pak. Yang lewat cuman babi. Cuman babi Pak yang lewat. Akhirnya mau nggak mau karena sudah darurat ya sudah. Babi ditangkap kemudian disembelih. Makan babi hukum asalnya haram. Tetapi dalam kondisi darurat mengancam nyawa, maka dari haram menjadi halal. Contoh lagi, membuka aurat di depan orang yang bukan mahram. Ibu-ibu misalnya ada yang hamil, kemudian tiba-tiba kontraksi tengah malam, aduh mules. Saya tahu istilah ini karena alhamdulillah saya baru, istri saya melahirkan anak yang pertama, alhamdulillah. Jadi saya tahu istilah kontraksi, bukaan 1, bukaan 2 itu baru kemarin Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya perempuan Pak ya, alhamdulillah, doakan mudah-mudahan cantik, zahir batin, solehah, amin. Contoh nih Bu, ibu-ibu hamil, tengah malam kontraksi. Oh, udah sakit. Ya, misalnya, karena istri saya begitu, saya digigit-gigit, waduh nggak ada salah digigit-gigit kan. Ya, begitulah darurat. Akhirnya saya nyari misalnya, dokter yang sini tutup, dokter yang sana, yang perempuan, saya nyari dokter yang perempuan, semuanya antri, nggak ada yang bisa. Tinggal satu Pak yang ada, yang membuka layanan, dokter tapi dia laki-laki. Mau nggak mau harus membuka aurat. Nggak ada orang lahirin auratnya nggak dibuka begini. Astagfirullah, nggak mungkin Pak. Ancamannya nyawa. Kalau aurat nggak dibuka, ancamannya nyawa. Baik nyawa perempuan atau nyawa anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, dokter diperkenankan melihat aurat wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi terdesak, kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang asalnya nggak boleh. Itu kaidah di dalam syariat. Contoh lagi, vaksin misalnya. Ustadz, vaksin ini mengandung enzim babi. Misalnya. Maka ulama kita yang terkumpul di Majelis Ulama Indonesia, mereka memahami kaidah-kaidah ini. Apa? Ketika sudah diuji, tidak ada lagi obat yang manjur untuk mencegah manusia dari wabah penyakit, kecuali misalnya secara medis sudah terbukti harus ada campuran enzim babinya. Maka hukumnya bagaimana? Jika memang keadaannya sudah terdesak, mau tidak mau harus segera dilakukan, makanya jadi halal. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Atau contoh lain yang lebih sederhana, lagi makan Pak. Istilahnya di Jakarta sekitar sini banyak bakso yang besar. Ada di sana tuh di Peluit bakso beranak. Besar itu. Bakso beranak dalam kubur. Jadi baksonya besar, dibelah, ada bakso kecil-kecil, dibelah, ada baksonya lagi. Ada orang makan bakso nggak pakai belah, langsung ditelan begitu Pak, blek. Apa yang terjadi? Keselak.
Keselak mukanya udah merah ya akhi, udah merah mukanya. Nyari minuman nggak ada. Tiba-tiba di depannya ada apa? Tua, Pak. Ada bir. Udah nggak ada lagi. Pokoknya tua yang memabukkan. Udah nggak ada lagi. Mau nyari air kejauhan, keburu mati. Maka diperbolehkan dalam kondisi itu dia minum. Glek, glek sampai baksonya jatuh. Pluk, sudah selesai. Sekali lagi, diulang lagi kaidahnya apa? Ad-darurat tubihul mahzurat. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua masih ada kaitan dengan kaidah yang pertama. Bunyinya begini. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka dia harus ditakar sekedarnya saja. Nggak boleh melampaui batas. Saya ulang lagi. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka dia diperbolehkan dengan takaran sebatasnya sekiranya daruratnya hilang. Artinya, kalau daruratnya sudah hilang, dia kembali ke hukum asal menjadi haram lagi. Dalam kasus orang keselak tadi, di depannya ada tua, baksonya sudah masuk, glek, 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 baksonya sudah masuk, dia rasa, kok enak tuanya Pak Ustadz. Lanjut lagi, glek, glek, itu sudah haram, sudah dosa. Kenapa? Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Contoh lagi membuka aurat lagi. Kalau tadi dokternya muslim, dokternya harus paham fikih. Ketika yang diperbolehkan oleh syariat adalah yang darurat, maka cukup yang dibuka dari wanita pasiennya, cukup anggota yang cukup aja. Kalau melahirkan ya berarti bagian bawahnya aja yang dibuka. Nggak usah nyuruh buka sampai ke atas-atas. Wah, ini bahaya ini. Ya kan? Modus ini bahaya. Itu sudah haram, Pak. Itu sudah haram. Ya Pak Cecep ya, haram ya. Haram. Membuka bagian atas tanpa kebutuhan itu sudah haram. Atau contoh lain, ibu-ibu yang di belakang vaksin booster. Nah, vaksin booster. Yang nyuntik dokternya laki-laki. Kan harus di sini Pak Ustadz, harus dibuka. Monggo silahkan dibuka. Sampai batasan bagian anggota yang memang harus tampak agar bisa disuntik. Tapi nggak usah berlebihan dibuka terus begini. Jangan Bu. Cukup sampai sini saja. Ya. Cukup sampai sini saja. Kaidahnya apa tadi? Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Jadi sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka harus ditakar sesuai dengan batasannya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau lebih, maka yang lebih itu sudah jadi haram lagi. Nah, itu kaidah tentang larangan. Selesai. Sekarang kita masuk ke kaidah tentang perintah. Kaidah tentang perintah. Maka yang pertama di sini ulama menyebut al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan membuka pintu kemudahan. Ini kaidah di dalam syariat. Jadi apa yang kita kaji siang ini nih Pak, kalau di kampus Fakultas Syariah ada mata kuliahnya khusus. Namanya kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Saya mempelajari ilmu ini 2 semester di kampus di Fakultas Syariah. Ada ilmunya utuh. Ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah fikih. Agar kita tidak sembrono dalam menjalankan syariat. Hantam aja, pokok haram-haram, nggak ada kompromi. Enggak, ternyata ada kaedah yang mengatur. Nah sekarang yang berkaitan dengan perintah, apa kaedahnya? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Segala kesulitan pasti akan dibukakan oleh Allah pintu kemudahan. Artinya apa kaidah ini? Ketika dalam menjalankan perintah Allah, kita menemukan kondisi di mana kita kesulitan, pasti syariat memberikan pintu jalan rukhsah kemudahan di situ. Kita ambil contoh puasa. Puasa itu wajib bagi orang yang berislam, baligh, berakal. Itu wajib, Pak. Tetapi dalam satu kondisi kita melakukan tugas kerja, perjalanan ke Maluku Utara misalnya. Entah itu naik kapal laut, naik pesawat terbang, dan lain sebagainya, sehingga kita kelelahan. Maka dalam kondisi yang sulit seperti itu, syariat memberikan kemudahan yang berupa rukhsah, keringanan. Silahkan nggak puasa, ganti di hari yang lain. Ibu-ibu ada yang hamil, ibu-ibu ada yang sedang menyusui. Kata dokter, kalau ibu puasa, maka akan pengaruh ke kualitas ASI. ASINya nanti kualitasnya menurun, kata dokter. Maka silahkan untuk tidak berpuasa. Nggak apa-apa nggak puasa, tapi diapain? Diganti di hari yang lain. Inilah nama kaidahnya apa?
Al-masyaqqah tajlibut taisir. Segala macam kesulitan akan dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kaidah ini Pak jangan disalahpahami. Bukan berarti segala macam jenis kesulitan menjadi alasan kita untuk tidak menjalankan perintah agama, bukan. Misalnya gimana? Pak Ustadz, saya kalau puasa jam 12 tuh sudah mulai lapar, Pak Ustadz. Ini susah bagi saya. Lah memang puasa harus lapar. Makanya ulama itu membagi kesulitan menjadi dua. Ada kesulitan bawaan, ada kesulitan yang datang pergi, bisa hilang. Kesulitan bawaan seperti apa? Puasa, merasa lapar. Memang bawaannya orang puasa, lapar dan haus, Pak. Maka kesulitan yang jenis ini nggak menjadi halangan, nggak menjadi alasan kita tidak melaksanakan syariat. Atau sholat subuh, Pak. Sholat subuh susah nggak? Susah, kecuali bagi yang istiqomah. Bagi yang nggak istiqomah susah, Pak Ustadz. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Saya kalau sholat subuh ngantuk, Pak Ustadz. Katanya kaedahnya mengatakan kesulitan membuka pintu kemudahan. Saya gabung aja sama sholat duha. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Al-masyaqqah tajlibut taisir nggak bisa diterapkan. Karena apa? Itu kesulitan yang memang bawaan. Kesulitan yang dimaksud di sini adalah kesulitan yang datang dan pergi. Seperti sakit, menstruasi, musafir, melakukan perjalanan, ibu-ibu hamil, menyusui, dan lain sebagainya. Jadi itu Pak ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Saya ulangi lagi, kaidah ini mengatur bahwa kesulitan akan membawa pintu kemudahan. Di sini dicontohkan seperti najis Pak. Najis. Kita itu kalau sholat, pakaian kita, badan kita, dan tempat yang kita tempati harus suci dari najis. Harus dibersihkan dulu najisnya. Pertanyaannya adalah, nggak semua najis bisa kita deteksi dengan mata. Ya kalau terang-terangan saat sholat tiba-tiba ada burung plek begini, itu jelas kelihatan najisnya. Tetapi ada najis yang tidak terdeteksi oleh mata. Apa misalnya? Kita lagi duduk-duduk, ada lalat nemplek di baju. Ya mohon maaf, lalat itu mainannya di mana Pak? Tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang kotor, pasti di kakinya ada najis. Maka kalau kita oleh syariat harus menghilangkan najis yang sekecil itu, betapa susahnya menjalankan syariat ini. Maka dalam kondisi ini syariat memperbolehkan. Ma'fu, najis ini dimaafkan, tidak masalah. Nah itu contohnya. Kemudian kaedah yang terakhir, kaedah yang kedua, berbunyi al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nah tadi kita sudah membaca redaksi hadisnya, fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintah, maka laksanakan semampunya. Maka dari redaksi hadis ini, ulama membuat kaidah. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa kita lakukan, tidak gugur hanya gara-gara ada bagian yang tidak bisa kita lakukan. Atau dalam analogi sederhananya begini, kalau kita nggak mampu melakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Contohnya bagaimana? Ulama memberi contoh, ada orang yang hanya mempunyai sedikit air untuk berwudu. Airnya hanya sedikit sekali, hanya dalam takaran yang cukup untuk membasuh muka. Kalau kita alhamdulillah air berlimpah di negeri ini. Tapi negeri Arab di sana di Timur Tengah susah kadang mencari air. Dia punya air yang hanya cukup untuk membasuh wajah. Apakah langsung bisa tidak menggunakan wudu, langsung ke tayamum? Nggak boleh. Wudu dulu semampunya, berarti basuh dulu wajahnya dengan air, baru kemudian disempurnakan dengan tayamum. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Jadi sesuatu syariat kalau kita nggak bisa mampu mengerjakan semuanya, maka jalankan kadar yang kita bisa. Itu contohnya. Kemudian di sini lagi diberi penjelasan, orang yang hanya memiliki kain sedikit, memiliki kain yang tidak mampu menutup seluruh auratnya. Lagi-lagi alhamdulillah kita bersyukur Pak. Di negeri ini semiskin-miskinnya orang insya Allah memiliki kain untuk menutup auratnya. Tapi saudara-saudara kita di Ethiopia sana banyak yang nggak punya kain untuk menutup auratnya. Kok seandainya dia punya kain yang hanya bisa menutup sebagian auratnya saja, tapi nggak sempurna. Bagaimana? Apa boleh dia telanjang mendapat rukhsah? Nggak boleh. Tutupi kadar yang mampu, selebihnya maka itu rukhsah dari syariat, dimaafkan, tidak berdosa. Nah itu salah satu penerapannya.
Ya banyak penerapan kaidah ini bisa kita terapkan dalam permasalahan-permasalahan kontemporer. Ada proyek pembangunan masjid, kita nggak mampu semuanya, ya yang kita mampu yang kita lakukan. Dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan kaidah fikih, yang terlahir dari perintah dan larangan di dalam syariat Islam. Kemudian yang terakhir, di bagian akhir hadis ini Nabi melarang untuk banyak bertanya. Gitu Pak ya. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim ala anbiyaihim. Yang membuat umat terdahulu celaka itu adalah karena banyak tanya kepada nabinya sehingga syariatnya dipersulit. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini bahaya Ustadz Wawan ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, larangan ini sudah terhapus dengan wafatnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi melarang bertanya, khawatir wahyu turun memberatkan sang penanya. Tetapi sekarang Nabi sudah wafat. Wahyu tidak mungkin turun lagi. Maka larangan banyak bertanya sudah tidak berlaku lagi, Pak. Tidak berlaku lagi. Nah, cuman Ustadz ini bisa dia memetakan motif penanya. Jadi orang nanya tuh banyak motifnya. Ada yang bertanya karena memang ingin tahu, ingin diamalkan dalam kesehariannya. Tapi ada yang bertanya memang tujuannya imtihan. Imtihan itu ini Ustadz LCMA beneran nggak ini? Wah, ngetes dia kan? Ngetes. Ada yang bertanya tujuannya takjiz, mempermalukan. Biar dia malu di depan umum. Ada yang begitu, Pak. Ada orang motif bertanya tujuannya apa? Tabayyun, klarifikasi. Dia sudah punya pengetahuan, ingin diklarifikasikan. Atau ada orang bertanya agar orang lain tahu jawabannya. Jadi dia sudah tahu sebenarnya. Cuman dia tahu, nih jamaah nggak ada yang tahu nih. Akhirnya dia nanya dengan niat agar jamaah yang lain tahu. Nah ini tujuan yang mulia. Yang nggak bagus itu bagaimana? Nanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya bagi dirinya, diamalkan di dunia dan akhirat. Itu nggak ada tuh. Nggak ada gunanya. Misalnya apa? Ulama mencontohkan, tiba-tiba nanya, Pak Ustadz, Malaikat Jibril kan tugasnya menurunkan wahyu, Pak Ustadz. Iya benar. Sekarang Nabi sudah wafat, Malaikat Jibril lagi ngapain? Nongkrong ngopi-ngopi apa gimana? Kan ada yang nanya seperti itu. Itu nggak ada manfaatnya, Pak. Nggak ada manfaatnya. Lagi yang nanya, Ustadz, setan kan terbuat dari api, katanya. Lalu setan masuk neraka. Neraka dari apa? Dari api. Api ketemu api nggak sakit, Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ada yang model nanya seperti itu, yang nggak ada manfaatnya untuk diamalkan. Ya. Maka kiai dulu biasanya menganalogikannya dengan ketika ada yang nanya seperti itu, seorang kiai nempeleng si santrinya itu. Wah, katanya kan. Sakit Pak Kiai, katanya. Kenapa sakit? Kulitmu dari apa? Tanah. Ini juga dari kulit. Pipimu dari kulit. Sakit nggak kulit ketemu kulit? Sakit, ya sama, setan juga begitu. Setan dari api, neraka dari api, sama-sama aja. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, bisa-bisa aja. Jadi gitu Pak ya. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah menuntaskan satu hadis. Saya ulangi, redaksi matannya, barangkali sedikit nanti ada yang bisa dihafal. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wakhtilafihim ala anbiyaihim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sudah jam 1, dilanjutkan dengan tanya jawab atau sudah tutup aja, Pak? Larangan bertanya katanya. Waalaikumsalam. Bilughatil Arabiyyah. Labas. Saya setiap hari berdosa dan istighfar. Karena saya tahu itu, karena saya masuk itu istighfar. Dan ini dosa kecil ya. Saya lakukan istighfar. Aku mulai istighfar. Dalam jarak panjang itu istighfar 5 atau enggak. Padahal saya tahu ini dosa, tapi saya saya buat dosa ini nggak istighfar.
itu bukannya anak kita soalnya anaknya baru baru kita istighfar diterima. Jadi kita harus tahu cara akidahnya gimana. Boleh. Ya, Masya Allah. Orang Arab ya? Waalaikumsalam. Terkadang kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cerita orang ada. Skill apa? Jadi orang yang kita ajak ngomong itu kemakan omongan yang katanya ini, ya kan? Misal tetapi kan itu belum tentu kebenaran. Nah, itu kan jatuhnya jadi fitnah, biasa. Nah, kalau fitnah itu kan bahaya saja. Nah, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Apanya gimana? Waalaikumsalam. Yang tadinya saat itu masuk, katanya itu menjadi ketua. Itu ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kan tadi katanya kalau itu kan lebih baik lagi dokternya perempuan nih. Kalau kayak saya kan kemarin itu anak dapat itu laki-laki. Wah, Itu gimana ya dok? Siap. Ah. Tapi kan ada kata kalau di rumah sakit ya ini lah kayak di Jakarta kan banyak aneh itu kan laki-laki nah itu salah kalau kita pilih yang laki-laki Siap. itu kenapa laki-laki mau jadi dokter? ini ada nyambung setelah melahirkan kita kan banyak menyusui kemudian pada saat itu Ramadan puasa ya Iya, kan itu kita ada workshopnya untuk tidak berpuasa. betul. Nah saya mau tanya untuk menggantinya tuh ada workshopnya bilang bayar aja gitu ya. Oke. Nah, tapi ada yang bilang ganti dia sama puasa Oke. ganti lagi gitu. Iya. Nah di antara kedua ini dengan ini saya suka bingung kan yang penting udah dibayar gitu apa yang kamu puasa lagi nah itu dia dari perbedaan pendapat Oke. gimana Kalau hukumnya perkara ya, itu kan dibolehkan sama Allah, kan dibenci sama Allah juga kan. Perkara ya. Apa mau nambah? Gua masuk Ya, makanya kan di sini juga ada mau fokus dua jadi Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-jawab. Lucu juga dia. Al-jawab ala soal al-awwal min al-akh. Siapa ya namanya? Ismukumul karim. Muhammad min al-akh Muhammad. Yas'al. Nujib al-Arabiyah wala Indonesia? Arab dari mana, Ustaz? Syria. Dimash. jawab pakai bahasa Arab dulu. Tamam. Pertanyaan yang pertama tentang at-ta'ibillah. Orang yang bertaubat kepada Allah. Kita tahu banyak
kita mendengarkan ayat bahwa innallaha ghafurur rahim, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni segala macam jenis dosa. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lalu kemudian Muhammad Asy-Syami yas'al, ma hukmu man tab summa irtakabal ma'siyah summa tab marratan ukhra summa irtakabal ma'siyah marratan ukhra wa hakadha soal sahih. Aywa, fahimtum ha? Jadi tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Yang pertama, Muhammad, di dalam syariat Islam, para ulama tasawuf mengajarkan dua hal. Ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja. Ini harus seimbang di dalam diri kita, Bapak Ibu. Khauf dan roja ini kal janahain, seperti dua sayap burung. Khauf itu artinya rasa takut, roja itu artinya rasa harapan kepada Allah yang nggak pernah putus. Dua perasaan ini harus kita miliki secara seimbang, jangan hanya salah satunya. Sebab kalau kita hanya punya salah satunya saja, kita punya khauf saja, kita hanya takut saja sama Allah, nggak ada sisi roja berharapnya, maka dikhawatirkan kita melakukan salah satu dosa besar, yaitu kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, dan itu dosa besar. Dalam hati kita mengatakan Allah nggak bakal ngampuni saya, itu dosa besar, Bapak Ibu. Berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi jangan juga di dalam hati kita cuma ada roja aja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ngicipin dikit-dikit dululah, seteguk dua teguk, ngicipin seminggu sekali misalnya. Allah Maha Pengampun, itu namanya rojaknya terlalu besar, nggak punya rasa khauf sama sekali. Ini pun tidak bagus. Aamintum man fis sama'i ayyaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur, dalam surat Al-Mulk. Apakah kamu merasa aman kepada Allah yang bisa saja Allah sewaktu-waktu bisa menjebloskan bumi ini menjadi longsor misalnya. Maka orang yang roja saja juga tidak bagus. Maka yang seimbang sebagai seorang mukmin, kita punya dua sayap. Di satu sisi kita punya khauf, takut kepada Allah. Di satu sisi kita punya roja yang seimbang. Artinya apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka ulama menyebutkan syaratnya. Yang pertama, an-nadam, menyesali perbuatan maksiat itu. Kemudian al-azm ala tarkil i'adah, bertekad untuk tidak mengulangi maksiat itu lagi sebisa mungkin. Tetapi kalau lagi-lagi di masa yang akan datang hawa nafsu kita mengalahkan diri kita, hawa nafsu kita mengalahkan hati nurani kita, dan kita harus melakukan perkara yang diharamkan tadi, maka disinilah pentingnya roja. Kita jangan putus asa sama Allah, terus berusaha, terus berusaha. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak bosan memberikan ampunan sampai kalian bosan meminta ampunan. Jadi itu Pak ya. Jadi harus seimbang bainal khauf wa roja. Hakadha ya Sidi Ahmad. Ya Ahmad. Fahimtum kalam? Khalas yakfi. Afwan. As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua. Ini kayaknya kapan-kapan kursus bahasa Arab enak di sini ya. Mumpung ada Muhammad. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang katanya qil wa qal? Kalau kita membicarakan seseorang yang orang itu tidak ada di hadapan kita. Jadi saya berbicara dengan Pak Hari tentang Ustadz Wawan. Ustadz Wawan lagi nggak di hadapan saya. Maka ini bisa dua kemungkinan. Kalau yang saya omongkan itu betul-betul ada di Ustadz Wawan, maka itu yang dinamakan dengan ghibah. Jadi kalau sesuatu sifat yang saya omongkan itu memang beneran adanya, itu namanya ghibah. Tetapi kalau ternyata sesuatu yang saya omongkan tidak ada, tidak terbukti kebenarannya, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Dan kedua-duanya diharamkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu etikanya seorang muslim yang mendengar katanya qil wa qal, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang membawa berita tentang orang lain, maka tabayyun. Biasakan klarifikasi, jangan ditelan mentah-mentah. Pastikan dulu kebenarannya, baru resapi, baru respon. Itu etika yang diajarkan oleh Islam. Cuman kan kadang enak gitu gibah Pak ya, sampai jam 12, jam 2 sambil ngopi-ngopi. Tantangannya di situ Pak. Karena yang dosa tuh memang enak. Nah, makanya kalau kalau ditanya hukumnya haram.
hukumnya haram. Maka biasakanlah tabayun. Ayo. Ayo. Ada lagi satu lagi. Ahsantum ya Muhammad. Al-farq bainal ghibah wan namimah. Kalau namimah, satu orang bertindak sebagai provokator. Ya. Jadi ada dua subjek. Ada dua subjek. Kita ambil contoh. Ini contoh nama inisial. Kita nggak nyebut nama. Sebut saja nama inisialnya Pak Cecep misalnya. Inisial. Sorry Pak. Nggak nyebut nama. Pak Cecep bilang datang ke A. Kata B. Kamu tuh kerjanya nggak benar. Kamu tuh makan gaji buta, kata si B. Akhirnya si A benci sama si B. Besoknya Pak Cecep datang lagi ke B. Kata si A, kamu tuh ada masalah. Kamu tuh nggak bener juga kerjanya. Buruk kamu kualitasnya. Akhirnya si B benci sama si A. Gara-gara ucapan satu orang ini, dua pihak bermusuhan. Itulah yang dinamakan namimah. Dan ini juga termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi, kalau ada di antara kita yang kerjanya jadi provokator, ya dihentikan, Pak. Itu namanya namimah, ya. Khalas, ya. Muhammad, khalas. Khalas. Soal yang ketiga, Pak Ustadz, gimana hukumnya hamil? Gitu ya, Bu ya? Oh, bukan. Gimana tadi? Enggak, tadi terlalu banyak pertanyaan. Saya nulis hamil gitu. Datang ke dokter laki-laki. Oke. Jadi syariat Islam ini, Bu, syariat Islam ini seperti yang saya bilang tadi, membawa prinsip yang memudahkan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya hajat, kebutuhan, apalagi sampai darurat mendesak, maka seperti yang sudah saya bilang tadi, ad-darurat tubihul mahdzurat, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan membuka pintu kemudahan. Yang awalnya tidak boleh membuka aurat di hadapan lelaki yang bukan mahram, tapi karena ada hajat jadi boleh. Sebenarnya nggak berlaku hanya dalam kasus ibu hamil di hadapan dokter laki-laki. Ya seperti kita sekarang ini. Saya bukan mahramnya ibu. Saya melihat ibu berlama-lama. Tujuannya untuk mengajarkan ilmu. Ya nggak apa-apa tuh. Nggak masalah. Kalau nggak ada tujuannya itu yang dilihat. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kata. Merasa dia. Kata Sayyidina Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Pandangan pertama rezeki bagi kamu. Wa alaikas saniyah. Tetapi pandangan kedua sudah musibah. Nah kalau kita ngelihat, selagi pandangan pertama, makanya jangan noleh-noleh Pak. Pandangan pertama terus gitu. Itu rezeki. Jadi gitu Bu ya. Tidak masalah. Kalau ada kebutuhan, dokternya yang memang pakar hanya laki-laki, ya nggak masalah. Karena sekarang dikotomi jenis kelamin, kesetaraan gender sudah nggak relevan membeda-bedakan laki dan perempuan. Dia punya skill, maka dia yang harus menangani. Harus begitu. Perempuan punya skill jadi direktur, ya harus jadi direktur. Kan begitu, kalau memang skillnya memadai. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting. Yang keempat ini yang penting untuk ibu-ibu terutama, dan ini selalu ditanyakan berulang-ulang setiap tahun memasuki bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, saya hamil. Pak Ustadz, Ramadan tahun lalu saya nyusui, sehingga 1 bulan full saya tidak bisa berpuasa. Sebenarnya yang diwajibkan kepada saya, cukup mengkodok apa membayar fidyah. Ini ditafsil dan dirinci, Bu. Saya jelaskan, oleh syariat yang hanya diwajibkan membayar fidyah tanpa kodok, hanya 2. Jadi cukup membayar fidyah berupa beras 1 hari 1 kilogram, tanpa harus mengkodok puasanya, hanya 2 orang saja. Yang pertama adalah asyaikhul haram. Seorang yang sudah tua renta, sudah nggak punya kekuatan untuk puasa, maka dia diberi rukhsah meninggalkan puasa. Di luar Ramadan cukup membayar fidyah, tidak usah mengkodok. Karena fisik dia udah nggak kuat staminanya. Yang kedua, al-marid alladzi la yurja bur'uh. Seorang sakit, orang yang terkena penyakit yang secara medis sudah dinyatakan tidak mungkin sembuh kamu dari penyakit ini. Kena penyakit yang parah dan sudah tidak mungkin sembuh lagi. Maka orang yang seperti ini cukup membayar fidyah tanpa harus mengkodok. Hanya 2 itu saja, Bu. Selain dari itu, maka kodok. Ada Ustadz yang nggak wajib kodok, juga nggak wajib bayar fidyah. Siapa itu? Orang gila. Jadi kalau mau yang jenis ini nggak apa-apa, Bu.
perbanyak masalah, banyak angsuran, kepikiran, stres, gila. Nah itu, nggak wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah. Kalau dalam kasus hamil bagaimana? Yang pertama qadha'i dulu. Puasanya 30 hari, diqadha'i 30 hari. Tapi kan biasanya orang setelah hamil, biasanya Ramadan depannya masih menyusui, nggak bisa. Maka yang dilipat gandakan bukan qadha puasanya. Qadha puasanya 30 tetap 30. Yang dilipat gandakan adalah fidyahnya. Al-fidyah tatakarror bitakarruris sinin, kata fuqaha. Fidyah itu berlipat ganda sesuai jumlah tahun. Pak Ustadz, saya meninggalkan sudah 2 tahun nggak saya qadha, berarti fidyahnya 2 kali lipat. Yang awalnya 1 hari cukup 1 kilo menjadi 2 kilo. Begitu. Jadi saya ulang lagi, tidak ada ibu hamil menyusui yang hanya bayar fidyah. Cukup fidyah saja, nggak usah qadha, nggak ada. Tetapi qadha tetap dan fidyahnya menyesuaikan. Kalau sampai 3 tahun nggak dibayar itu fidyah, maka dilipat gandakan sampai 3 kali. Gitu ya Bu ya? Nggih, saya kira itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, masalah cerai. Waduh, ini keluar dari tema, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Masalah cerai. Abghadul halal indallah at-thalaq. Ada hadis yang seperti itu. Perkara yang halal tetapi tidak disenangi oleh Allah adalah perceraian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu agama yang realistis mengatur problematika umat manusia. Artinya apa? Di dalam Islam, seandainya yang namanya syariat pernikahan itu tidak ada pintu cerai, maka yang terjadi adalah berbagai macam kesulitan. Terutama yang menjadi korban kesulitan itu perempuan. Dalam kasus bagaimana? Dalam kasus suaminya tidak bertanggung jawab. Dalam kasus istrinya di smackdown, KDRT kemarin itu kan. Siapa? Lesti Kejora katanya itu Pak ya. Lesti Kejora katanya. Dalam kasus-kasus seperti ini, yang ada mudorot ketika pernikahan itu tetap dijalankan, maka Islam membuka pintu yang namanya tolak, perceraian. Tetapi sebelum itu diambil, Islam memberikan solusi dulu. Nggak langsung tolak, emosi dikit cerai, hati-hati Pak. Islam memberikan solusi apa? Solusinya islah. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau 2 pasangan suami istri cekcok, maka utuslah utusan dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk duduk berdiskusi enaknya gimana. Kalau memang sudah nggak bisa ketemu lagi, barulah di situ pintu cerai. Dan itu pun dibuka sampai 3 kali. Karena Islam masih membuka. Barangkali sang laki menyesal. Kemudian mengingat-ingat kebaikan istrinya. Tiap pagi dibuatin kopi, dibuatin susu. Melihat foto-foto pernikahan awal-awal. Ya Allah, indah. Ya Allah, saya nyesal. Kembali lagi bisa Pak. Itu namanya rujuk. Makanya teman-teman kami di negara Somalia itu punya tradisi kalau ada orang ke KUA untuk cerai, maka suami dan istri wajib datang menggunakan pakaian pernikahan. Jadi mereka disidang di KUA menggunakan pakaian pernikahan. Supaya apa? Supaya ada waktu untuk mengingat lagi nostalgia. Ya Allah deh, kita sudah memulai dengan hal yang baik. Masa harus berhenti di tengah jalan? Akhirnya menyesal dan kembali rujuk. Tetapi kalau memang sudah nggak bisa, maka cerai diperbolehkan. Makanya sebagian ulama menganalogikan cerai itu seperti pintu darurat di dalam pesawat. Pintu darurat di dalam pesawat itu bagaimana? Jangan dipatenkan, dilas sehingga tertutup sama sekali, bahaya. Suatu saat pesawat itu akan nabrak, maka pintu darurat itu perlu untuk dibuka. Tetapi jangan dibuka selebar-lebarnya. Selagi penerbangan Jakarta-Bali dibuka pintu daruratnya. Waduh, angin masuk, penumpang mati semua Pak. Jadi fungsinya begitu. Cerai itu seperti pintu darurat pesawat. Jangan ditutup sama sekali, jangan dibuka terlalu lebar. Gunakan ketika darurat. Saya kira itu Ustaz. Cukup ya Pak Arifin? Oke, cukup. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.